Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah merupakan hari terakhir dari Pekan Pendidikan Kristen yang dirayakan oleh gereja-gereja dan juga oleh sekolah Kristen, dan kita bersama-sama akan memperhatikan firman Tuhan yang pada sore hari ini terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-41 sampai ayat yang ke-52. Kita akan membaca Lukas pasal 2. Ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya undang kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Ayat ganjil, saya mohonkan bapak-bapak yang membawa Alkitab, saudara-saudara yang membawa Alkitab, berkenan untuk membacakannya. Dan ayat genap, ibu-ibu dan para pemudi, saya undang untuk membacakannya. Kita akan memulai dari judul sebelum kita memasuki ayat yang pertama. Kita mulai 1, 2, 3. Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sehabis hari-hari perayaan itu, mereka berjalan pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus dalam rumah Bapakku?" Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu rindu untuk mendengar firman-Nya, menyimpan dan mencoba melakukan dalam kehidupan nyata ini. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Khotbah yang saya sampaikan hari ini agak berbeda dengan khotbah-khotbah saya yang lalu. Dan jikalau kita mempertanyakan di mana bedanya, bukan cara membawakannya, bukan karena gayanya, bukan karena ilustrasinya, tetapi hari ini saya memberikan sebuah khotbah yang berbeda karena saya memberikan khotbah pada sore hari ini dengan judul. Dan judul ini adalah satu pertanyaan. Bapak, Ibu, di manakah anak-anakmu? Saya sering kali menyampaikan khotbah tidak memberikan tema atau judul. Tetapi hari ini saudara-saudara saya ingin memberikan tema atau judul mengenai khotbah ini, yaitu di mana anak-anakmu. Judul ini bukan karangan saya, saudara. Judul ini bukan hasil perenungan saya. Tetapi judul ini, saudara, saya ambil dari kisah sederhana yang terjadi di dalam Alkitab. Ini saya ambil saudara-saudara dari cerita di dalam Alkitab yang mengisahkan dan menceritakan pada zaman dahulu ada keluarga yang pergi ke sebuah perayaan agama, yakni perayaan Paskah di Yerusalem. Keluarga ini saudara terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah yang bernama Yusuf, seorang ibu yang bernama Maria, dan Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan pada masa kanak-kanaknya itu, saudara. Waktu itu saudara-saudara, Tuhan Yesus baru berusia 12 tahun. Kira-kira kelas 6 atau kelas 7 kalau dia sekolah di sekolah yang sama dengan anak-anak kita. Dia masih kanak-kanak saudara-saudara. Dan pada saat itu dikisahkan orang tuanya mengajak Yesus Tuhan ini untuk datang dalam perayaan Paskah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang lain. Dia mengajak Yesus Tuhan ini untuk pertama kali datang di perayaan Paskah di Bethlehem itu, saudara. Dan apa yang terjadi memang pada setiap perayaan Paskah mereka itu berkumpul di sana. Semua orang-orang Yahudi itu berkumpul ke Yerusalem. Dan saudara bayangkan semua orang tumplak-blek di sana. Dan semuanya mereka itu melakukan ibadah yang bermacam-macam dan berhari-hari. Dan mereka tinggal dan menginap di sana. Di samping juga upacara, di samping juga ibadah. Pada saat itu tentu mungkin ada orang yang berjualan, ada pasar malam semacam itu, ada pasar yang terjadi. Dan mereka semua ada di situ yang beribadah dan selesai kemudian melihat tontonan dan memberi barang-barang dan sebagainya. Saudara, Yusuf, Maria, dan Yesus Tuhan kita ada di Yerusalem beberapa hari. Setelah upacara itu selesai, dikatakan mereka pulang, saudara. Mereka pulang, dan mereka pulang ke Nazaret. Ketika saya perhatikan jarak Nazaret dan Yerusalem di peta, kira-kira sekitar 50 kilometer, saudara. Dan mereka pulang dengan jalan kaki. Kira-kira jarak itu sekitar Muntilan, Klaten, begitu saudara. Dan itu harus jalan kaki. Nah kemudian apa yang terjadi? Di tengah jalan dikatakan dalam firman Tuhan itu. Kira-kira sampai di Jogja kurang sedikit. Mereka itu kaget, mereka itu sadar. Mereka itu merasakan bahwa Yesus anaknya itu hilang. Tuhan Yesus kecil yang berusia 12 tahun itu hilang. Ternyata tidak bersama-sama dengan mereka.
Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya mengatakan, wah, ini orang tua macam apa Maria dan Yusuf ini? Orang tua macam apa sampai kehilangan anaknya, saudara? Ini orang tua macam apa? Saya jadi ingat cerita dulu Bu Adi pernah cerita, istri saya pernah cerita pengalamannya ketika di Surabaya. Waktu itu dia mengajar di sekolah di Surabaya. Dia in the kos, saudara. Nah, suatu hari teman kosnya itu mengajak Bu Adi dolan. Naik sepeda motor, ini ceritanya Bu Adi. Lalu ketika naik sepeda motor keluar dari kos, karena pintu kosnya sudah kebuka, dia langsung keluar. Nah, Bu Adi melihat pintu pagar itu masih terbuka, belum ditutup, anjlok turun, saudara. Apa yang terjadi? Temannya ini tidak sadar. Temannya ini terus jalan terus. Bu Adi manggil-manggil, temannya bablas terus. Saudara. Nah, akhirnya kira-kira sekitar 15 menit, 20 menit, temannya balik lagi. Lalu temannya itu ketawa ngakak. Wah, ternyata Bu Adi masih di pagar. Ya bukan kecandal pagar, tapi masih berdiri di pagar di sana. Bu Adi juga ketawa. Nah ternyata saudara, temannya itu ketika menjalankan sepeda motornya, dia tuh langsung tidak merasa kalau Bu Adi turun. Dia langsung begitu, terus dia ngomong, Mandi, ya apa sih? Ini kok tidak ada yang jawab gitu. Lalu dia bilang, ya apa sih? Ditakok gak mau jawab Ditanya, dilihat ke belakang itu Bu Adi tidak ada. Dia bilang, ketinggalan. Lalu dia muter balik. Dan dia ketawa gitu, saudara. Saudaraku, ini kejadian yang diceritakan Bu Adi pada saya. Tapi apa yang mau saya katakan? Teman ketinggalan, kita ini bisa ketawa, saudara. Kejadian ini kan teman ketinggalan. Tapi jangan sampai bapak-bapak kalau bonceng ke istri ketinggalan. Ini jangan sampai. Ini mesti padu, Bapak Ibu. Bukan guyu, bukan seneng, tapi mesti berantem, ya toh. Saiki kowe ngono ya, wis ora ngerti ya, aku munggah ora nganggep ya. Wah, berantem saudara-saudara. Jadi jangan sampai ninggalkan istri, saudara. Ya, lebih-lebih kalau lupa, saudara. Nah, ini yang jadi masalah. Saudara kondangan bersama istri, pulang-pulang istrinya ditinggal. Wah, ini sudah mesti jadi berantem, saudara. Ya, wong Pak Budi saja pernah ninggal pit motor lali nek nggawa pit motor, saudara. Untung pit motornya orang nesu. Ya. Ini yang terjadi. Just kalau ditinggal ketinggalan sampai lupa bahwa dia itu bawa istrinya. Waduh, ini tidak bisa main-main, saudara. Orang tua macam apa Yusuf dan Maria sampai lupa bahwa dia itu bawa Tuhan Yesus, bawa anaknya Yesus. Saudara bayangkan orang tua macam apa. Dan mungkin kalau saya tanya satu persatu saat ini, saudara, bagaimana pendapat saudara terhadap orang tua yang bernama Yusuf dan Maria? Saya yakin saudara juga tidak mau terima. Saudara juga bilang, oh ya kebacut Pak, nah itu memang kebacut. Tapi saudaraku, kisah cerita ini saudara mengilhami saya untuk juga bertanya pada Bapak Ibu saudara-saudari. Mengilhami saya untuk tanya Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu khususnya, di mana anakmu? Di mana anak-anakmu? Jangan-jangan anakmu hilang. Jangan-jangan anakmu juga hilang seperti kita meninggalkan dalam cerita tadi. Yusuf dan Maria kehilangan anaknya. Saudara, mungkin saudara dan saya tidak kehilangan anak secara fisik. Mungkin saudara dan saya tidak kehilangan anak secara tubuh. Wong anak kita di rumah, anak kita ya makan bareng, anak kita ya naik dongdulan bareng. Tetapi pertanyaan saya tetap adalah, di manakah anak-anakmu? Artinya saudara-saudara, di manakah keadaan anak kita? Bagaimanakah anak kita? Bagaimanakah kehidupan rohani anak kita? Bagaimanakah kehidupan mereka di hadapan Tuhan?
kita bisa kehilangan anak-anak kita. Dan ini adalah perkara yang relevan untuk ditanyakan pada orang tua zaman sekarang. Pertanyaan ini juga, saudara mungkin katakan, Pak, khotbah kita kok hanya anak? Bukan. Pertanyaan saya yang berikut, di manakah saudara-saudaramu? Di manakah saudara-saudaramu sekandung, saudaraku? Di manakah ayah kakakmu? Di manakah adikmu? Kadang-kadang kita tidak peduli dan mempedulikan mereka. Dan ini yang seringkali dipertanyakan, bukan? Yang ketiga pertanyaan saya adalah, di manakah kekasih-kekasihmu? Di manakah istrimu? Di manakah suamimu? Di manakah orang-orang yang kamu kasihi? Di manakah mereka itu? Saudara, pertanyaan ini tentu bukan pertanyaan secara fisik. Saya tanya, di mana istrimu? Di rumah kok, Pak. Di kita kok aneh-aneh. Di mana suamimu? Wah, suami saya ya di rumah. Nek gini belum pulang, baru kerja. Nanti kalau sudah malam lagi pulang. Bukan itu, saudara. Tetapi di dalam iman, di mana mereka itu? Kadang-kadang kita ini tidak peduli, saudara. Kita seringkali lupa bahwa kita punya tugas yang Tuhan berikan. Kita seringkali lupa bahwa kita ini punya tugas yang Tuhan seringkali nyatakan untuk kita. Oleh karena itu, sore malam hari ini, saya ingin bertanya saudara-saudara, bagaimanakah dengan keberadaan kita? Mari kita coba memahami dalam pemahaman yang pertama, saudara. Tahukah saudara di mana anak saudara berada? Tahukah saudara di mana anak saudara berada? Dan saya lanjutkan, bagaimana dengan saudara-saudara? Bagaimana dengan kakak, adik, saudara? Tahukah saudara di mana mereka berada? Para suami, para istri, tahukah di mana istrimu berada? Di mana suamimu berada? Pertanyaan ini tentu umum, saudara ya. Mungkin kalau saya tanya begini, ada yang senyum-senyum. Pak Adi kita kok wis ngerti bojoku mati ya ditakokke neng ndi neng gremeng kok neng ndi. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Tapi masalahnya adalah di mana keberadaan iman dari orang-orang yang kita kasih itu. Di mana anakmu? Kita seringkali berbicara di rumah. Oke. Apa yang mereka kerjakan? Tahukah saudara apa yang mereka kerjakan? Siapa teman-teman mereka? Siapa pacar mereka? VCD apa yang mereka lihat? Buku apa yang mereka baca? Tahukah saudara? Di manakah anak-anakmu? Kita seringkali tidak punya waktu untuk anak-anak kita, saudara. Dan saudaraku, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Saya membaca dalam berita yang terbaru, saudara, terbaru dalam minggu ini. Dikatakan bahwa di lembaga pemasyarakatan anak di Tangerang, itu penghuni yang paling banyak, anak SMP dan SMA adalah narkoba. Yang kedua, di tingkat kedua, itu adalah kejahatan seksual. Baru tingkat-tingkat yang lain di bawah. Dan di sana, saudara, ada orang yang namanya Immanuel. Di sana ada orang yang nama-namanya adalah nama Kristen. Di sana ada anak-anak Kristen. Dan itu yang terjadi, saudara. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Seringkali, saudara. Kita ini lupa bahwa kita ini punya anak. Dan anak itu adalah titipan Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu hanya nitipkan anak untuk kita. Kalau Tuhan mau ambil, itu adalah hak Tuhan. Mungkin bagi banyak ibu yang tidak dititipi anak,
Seharusnya dalam satu hal, ibu melihat itu juga sebagai ucapan syukur. Karena jikalau ibu-ibu, bapak-bapak lupa mendidik anak-anaknya dalam iman, maka Tuhan jelas tidak mengendakinya. Saudara tahu dan ingat kisah tentang Imam Eli? Imam Eli punya dua anak, Hofni dan Pinehas. Mereka dua-dua menjadi imam, tapi Allah Tuhan begitu benci karena kemunafikan Hofni dan Pinehas. Dan Tuhan memarahi, Tuhan mengancam Eli untuk mengatakan bahwa perbuatan ini tidak benar. Engkau sungguh-sungguh menterlantarkan itu dan aku tidak mau. Itu yang dinyatakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi saudara-saudara sebagai pemuda-pemudi. Tuhan juga mempertanyakan Bapak Ibu mungkin yang tidak punya anak, yang hidup sendiri, Bapak Ibu yang hidup tidak bersama. Bapak Ibu punya tugas yang lain, yaitu peduli dan mempedulikan saudara-saudara Bapak Ibu. Di mana adikmu? Di mana kakakmu? Di mana temanmu? Di mana orang lain? Di mana saudaramu? Di mana istrimu? Di mana suamimu? Kadang kita tidak melakukan itu, saudara. Dalam Kejadian 4 ayat 9 sampai 11. Di sana diceritakan mengenai Kain yang membunuh Habil adiknya. Lalu Tuhan datang kepada Kain dan mengatakan, "Hai Kain, di manakah Habil adikmu?" Dan jawaban Kain sangat rasional. Dia menjawabnya, "Apakah aku penunggu adikku? Apakah aku babysitternya adikku? Apa aku harus ngurus adikku? Diurus saja tidak karuan, diurus saja." Tapi Tuhan mengatakan, "Darah adikmu berteriak minta tolong kepada." Artinya apa, saudaraku? Artinya tanggung jawab kita ini untuk mendidik adik-adik kita, kakak kita, suami, istri kita, seluruh keluarga, kekasih kita. Tuhan ingatkan dalam konteks satu pertanyaan, tahukah saudara di mana anak saudara? Di manakah famili saudara? Di manakah istrimu? Di manakah suamimu? Ini yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan ini, saudara. Kalau kita tidak peduli, saudara, Tuhan katakan darah adikmu, darah anakmu akan kutuntut daripadamu. Ini tanggung jawab yang tidak main-main bagi seorang untuk mengasuh siapapun yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua, saudara, kenalkah anakmu akan Tuhan? Kenalkah saudara? Saudara, pertanyaan ini gampang, tetapi tidak mudah. Kenalkah saudaramu terhadap Tuhan? Kenalkah suamimu, istrimu terhadap Tuhan? Kenalkah kekasih-kekasihmu akan Tuhan? Yusuf dan Maria, saudara, itu mencari-cari Tuhan Yesus. Kemudian dijumpai di bait Allah, di gereja. Tuhan Yesus dijumpai di gereja, saudara. Hati orang tua mana yang tidak senang kalau anak-anaknya itu ada di dalam gereja? Hati orang tua mana yang tidak senang kalau anak-anaknya terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja? Saya masih ingat, saudara, mami almarhumah ibu saya. Ibu saya di saat-saat akhir dia mengatakan, "Adi, mami senang. Sekarang mami senang." Saya bilang, "Senang kenapa? Lihat anak-anak." Loh, kok lihat anak-anak mami itu belum semua jadi orang dalam tanda petik, belum sugih kabeh, belum kaya. Mami bilang, "Enggak, mami senang." Kenapa? Nah, anak mami yang nomor 1 itu jadi pemimpin kur. Wah, mami senang. Anak mami yang nomor 2
itu sudah meninggal. Mungkin baru PI di kuburan. Mungkin ini saya yang ngomong. Nomor 3 saya jadi pendeta. Nomor 4 saudara jadi majelis gereja. Nomor 5 jadi ketua komisi musik organis gereja. Nomor 6 jadi majelis gereja. Mami senang. Saya merenungkan loh. Senangnya kok lucu kalau anak nomor 1 jadi direktur ini, nomor 2 jadi juragan ini, nomor 3 jadi ini. Dongnya itu yang senang. Tapi bagi mami senang kalau anak-anaknya ada di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya cerita bukan membanggakan mami saya karena beliau sudah almarhumah. Tetapi yang saya mau katakan betapa luar biasanya kalau orang tua itu rindu anaknya ada di gereja. Seperti yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 122 ayat 1. Dikatakan demikian, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Daud bilang, saya bersuka cita ketika orang mengajak saya untuk ada di rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa di dalam kehidupan itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah larang anak bapak ibu pergi ke gereja. Jangan pernah bapak ibu melarang suami istri pergi ke gereja. Jangan pernah melarang anak-anak, orang tua, suami istri itu giat di pekerjaan Tuhan. Bapak ibu jangan pernah melarang suaminya, istrinya jadi majelis gereja kalau Tuhan mengizinkan. Jangan pernah, saudara. Karena saudara, seharusnya kita ini benar-benar ada di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu pertanyaannya kembali, sudahkah saudara mendidik anak saudara untuk kenal Tuhan? Dalam arti kata kenal yang sungguh. Bagaimana kerohanian mereka? Sudahkah mereka dibaptis? Sudahkah mereka mengaku percaya? Sudahkah mereka hidup di dalam Tuhan? Dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara yang dikasihi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan sekolah mereka? Bagaimana dengan sekolah mereka? Kita punya sekolah Bentara Wacana. Kita punya sekolah di mana kita bisa ambil bagian di sana. Tapi kadang kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang lain. Sekolah kita bukan sekolah jelek. Sekolah kita penuh dengan prestasi. Tapi kenapa kita kadang-kadang rela menyekolahkan anak kita di sekolah lain. Dengan tanda petik suatu hal yang masuk dalam undian. Bagaimana dengan kehidupan rohani anak itu. Kita mungkin mengatakan bahwa saya sanggup sebagai keluarga, saya sanggup sebagai orang tua. Pertanyaannya adalah, saudaraku, itu adalah perkara. Karena pergaulan di masyarakat, pendidikan, gereja, dan rumah, itu menjadi satu kaitan yang tidak bisa dipisah-pisah. Oleh karena itu, jikalau saudara tidak melakukan itu, bagaimana kita bisa menjadikan anak kita itu? Wong kita didik, kita arahkan, kita jaga, itu saja bisa hilang. Apalagi kalau kita tidak menjaganya. Bukankah perkara ini lebih dan lebih jadi masalah? Pada saat ini, saudara, mari kita coba sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melihat, karena di bangunan sekolah Bentara Wacana itu bukan hanya ilmu yang diberikan, tetapi ada pendidikan, ada iman, ada kehidupan rohani yang harus saudara pikirkan. Seharusnya saudara berpikir untuk melihat, jangan sampai anakmu hilang. Jangan sampai anakmu hilang. Bagi para pelaku pendidikan, guru, pamong,
majelis yang ikut ambil bagian. Saudara, marilah kita menjadi pelaku pendidikan yang bertanggung jawab. Anak-anak yang dititipkan kepada kita itu bukan hanya titipan untuk disekolahkan, bukan titipan untuk menjadi anak yang dididik secara formal, tetapi sekaligus Tuhan menyelenggarakan semua itu agar kita juga memperhatikan pendidikan rohani dari anak kita. Oleh karena itu jadilah pendidik yang bertanggung jawab, saudara. Marilah kita jadi pendidik yang bertanggung jawab. Marilah kita jangan melihat kepentingan diri kita sendiri. Di dalam kita mengatur dan mengelola, marilah kita melihat kepentingan Tuhan yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan tidak mau anak-anak kita hilang. Tuhan mau sekolah kita ini juga menjadi alat untuk bisa mendapatkan anak-anak itu dan anak-anak itu dalam kemenangan. Saudara, para pendidik, mari kita jangan menjadikan suatu pelayanan ini menjadi tempat yang tidak dikehendaki Tuhan. Mari kita singkirkan semua kepentingan diri, keegoisan kita demi dan untuk Tuhan. Mari kita singkirkan segala perkara yang tidak baik, hal-hal yang menjadikan Tuhan dipermalukan, hal-hal yang menjadikan Tuhan disalibkan, segala perilaku yang tidak baik. Mari kita coba atasi bersama. Para pendidik, jangan kita TTM katanya, teman tapi mesra, saudara. Oh, banyak juga kadang-kadang kalau bisa kebacut jadi MMTT, saudara. Mesra-mesra tapi teman. Ini juga jangan, saudara. Mari kita jadikan sekolah ini sungguh sekolah yang baik. Para pelaku firman, mari jangan kita gampang utang. Jangan kita gampang pinjam orang tua. Jangan, saudara. Mari kita bersama-sama jadikan bahwa Tuhan mempercayakan kepada saudara. Saudara, jadilah pelaku pendidikan yang bertanggung jawab. Saudara, jadilah orang tua yang tidak kehilangan anak. Jadilah orang tua yang tidak pernah menangis suatu ketika karena anaknya hilang. Janganlah menjadi orang tua yang tidak peduli terhadap suami atau istrinya. Janganlah menjadi saudara yang tidak peduli terhadap famili, tidak peduli terhadap adik dan kakak. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, aku tidak mau anakku hilang. Aku tidak mau saudara-saudaramu hilang. Aku tidak mau istrimu, suamimu hilang. Dan Tuhan mau memakai saudara jika saudara siap untuk dipakainya. Amin.